Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas financial break-even point dan kaitannya dengan payback dalam seri analisis investasi atau capital budgeting. Baik, kita mulai dengan konsep accounting break-even point. Dalam pembicaraan sehari-hari, accounting break-even point biasa disebut dengan break-even point saja. Seperti diketahui, ada dua rumus di sini. Yang pertama adalah rumus perhitungan break-even point secara unit, dan yang kedua, perhitungan break-even point secara rupiah. Ada beberapa catatan di sini. Pertama, adanya konsep margin kontribusi atau contribution margin, yaitu selisih antara harga jual dengan biaya variabel. Yang kedua adalah contribution margin ratio, yaitu harga jual dikurangi dengan biaya variabel dibagi dengan harga jual. Yang satu dalam bentuk angka mutlak untuk rumus pertama, yang satu dalam bentuk rasio untuk rumus yang kedua. Ide dasar dari break-even point di sini adalah bagaimana kita memperoleh margin supaya bisa menutup biaya tetap dan depresiasi. Dalam pembicaraan sehari-hari, biasanya biaya tetap dan depresiasi dijadikan satu. Pemisahan di sini lebih kepada penekanan pentingnya depresiasi karena konteksnya nanti dengan perhitungan financial break-even point. Yang kedua, jika margin mampu menutup biaya tetap, maka tercapai break-even point. Nah, laba akan diperoleh ketika total margin kontribusi melebihi biaya tetap. Kita akan melihat contoh perhitungan accounting break-even point dan konteksnya nanti dengan payback maupun discounted payback. Baik, inilah data tentang harga jual sampai dengan pajak, kemudian biaya tetap, dan yang terakhir adalah perhitungan laba rugi dari perhitungan break-even point. Kita lihat di sini bahwa perhitungan break-even point seperti rumus yang sebelumnya menghasilkan break-even point dalam unit sebesar 3.000 unit. Dan kemudian kalau kita proyeksikan dalam kolom laba rugi akan menghasilkan laba bersih 0, sementara arus kasnya adalah 100.000 atau sama dengan depresiasi. Sekarang kita akan melihat perhitungan dari net present value. Jadi berdasarkan perhitungan discounted 10%, maka NPV terlihat negatif atau bisa dikatakan tidak layak. Jadi walaupun terdapat sejumlah arus kas yang diperoleh saat BEP, tetapi tidak cukup untuk membuat terjadinya NPV yang positif. Sekarang kita lihat perhitungan payback dari arus kas yang ada, terlihat bahwa pada akhir tahun keempat seluruh arus kas terkumpul, jumlahnya 400.000 sama dengan nilai investasi, atau bisa dikatakan bahwa payback selama 4 tahun itu tercapai sama persis dengan umur ekonomis dari proyek tersebut. Sekarang pada discounted payback terlihat bahwa arus kas kumulatif setelah discounted 316 jauh di bawah 400.000 sehingga discounted payback-nya dipastikan lebih dari 4 tahun atau tidak layak secara discounted payback karena melebihi umur ekonomis dari aset atau investasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika proyek hanya mampu mencapai accounting break-even point, maka payback masih bisa dicapai, tapi net present value dan discounted payback tidak akan tercapai. Sekarang kita akan lihat financial break-even point dan kaitannya dengan payback serta discounted payback. Pada rumus financial break-even point,
bagian pembilang muncul equivalent annual cost, dan kemudian biaya tetap yang disesuaikan dengan pajak, serta depresiasi yang disesuaikan dengan pajak, dibagi dengan margin kontribusi yang disesuaikan dengan pajak. Jadi ide dari financial break-even point adalah mencari NPV yang positif serta discounted payback yang positif. Dengan rate yang disediakan, maka pertanyaannya adalah pada penjualan berapa unit kondisi tersebut terjadi. Jadi, prinsip financial break-even point akan menentukan berapa besar equivalent annual cost yang diperlukan supaya nantinya masuk sebagai beban tetap dalam perhitungan di sisi pembilang. Equivalent annual cost bisa kita lihat pada video terpisah, tapi idenya adalah berapa tingkat investasi yang setara dengan investasi tahunan seandainya investasi tersebut dilakukan setiap tahun. Nah, pada sisi penyebut, margin kontribusi juga akan disesuaikan dengan pajak. Jadi seluruh pembilang dan penyebut akan disesuaikan dengan pajak. Kita akan merefresh pengertian tentang equivalent annual cost. Jadi, pada dasarnya investasi dilakukan pada tahun ke-0, tetapi jika kita ingin menghitung secara rata-rata dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang, maka setara dengan investasi berapa setiap tahunnya investasi awal tersebut. Ini yang kita sebut dengan equivalent annual cost. Jadi annual ya, setara dengan investasi tahunan. Nilainya berapa rupiah. Kita kembali tabel yang awal dengan data awal yang sama, maka kita lihat bahwa accounting break-even point tadi menghasilkan 3.000 unit. Kemudian kita perkaya dengan tabel baru, yaitu perhitungan financial break-even point. Pertama, kita akan menghitung equivalent annual cost dengan mempertemukan investasi awal yang 400.000 dibagi dengan faktor anuitas. Faktor anuitas dicari dari penjumlahan diskon faktor tahun ke-1 sampai dengan tahun yang ke-4, yaitu 3,1699. Nah, kemudian dari pembagian tersebut muncullah angka 126.188. Artinya bahwa investasi yang 400.000 sekali tersebut setara dengan investasi 126.000 sekian setiap tahunnya. Kita lihat di sini bahwa accounting break-even point menghasilkan 3.000 unit, sementara financial break-even point menghasilkan 3.935 unit supaya terjadi financial break-even point. Sekarang kita lihat biaya tetap tunai terdiri dari 20.000 dengan pajak 30%, maka netnya yaitu adalah sebesar 14.000, yaitu 20 dikurangi dengan 6. Kemudian akibat adanya depresiasi, kita memperoleh manfaat pajak walaupun bukan biaya tunai, tapi dampaknya dengan adanya depresiasi akan muncul penghematan pajak yaitu sebesar 30.000. Sekarang kita sampai pada perhitungan net present value, terlihat bahwa hasilnya adalah sama dengan nilai investasi. Jadi arus kas investasi minus 400.000 sama dengan present value arus kas operasi plus 400.000. Sehingga NPV-nya adalah positif. Jadi NPV positif atau dikatakan sudah layak. Pada saat inilah terjadi financial break-even point atau NPV sama dengan 0
dan IRR akan sama dengan discount rate. Kita lihat sekarang pada sisi payback, jika kita menggunakan unit yang tercapai pada financial break-even point, maka payback-nya akan lebih cepat, yaitu yang awalnya 4 tahun menjadi 3,2 tahun. Karena kita menjual lebih banyak setiap tahunnya. Yang kedua, pada discounted payback, terlihat bahwa waktunya adalah 4 tahun, itu pas 4 tahun sama dengan umur dari investasi tersebut, lebih pendek dibandingkan pada accounting break-even point yang lebih dari 4 tahun. Demikian contoh perhitungan break-even point, accounting break-even point, maupun financial break-even point. Baik, kita akan membuat sedikit ringkasan. Jadi accounting break-even point itu terjadi pada saat pendapatan sama dengan biaya. Pada saat itu proyek akan impas secara accrual. Jadi pendapatan sama dengan biaya. Tetapi arus kas operasi akan sama dengan penyusutan karena tidak semua biaya merupakan biaya tunai, sehingga biaya non tunai adalah penyusutan, itu akan sama dengan perhitungan arus kasnya nanti. Payback tercapai sesuai umur asetnya, tetapi NPV negatif, discounted payback, tidak tercapai karena lebih dari 4 tahun. Sementara pada financial break-even point, pada jumlah unit yang tercapai, terjadilah proyeksi laba karena kita menjual lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu unit yang di atas accounting break-even point. Untuk mencapai financial break-even point, kita harus menjual lebih banyak dibandingkan unit yang terjadi pada accounting break-even point. Arus kas operasi sama dengan equivalent annual cost, sehingga payback period tercapai lebih cepat dari umur asetnya, NPV-nya sudah positif, dan discounted payback akan tercapai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.